Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Perhatikan siklus hidrologi berikut. Pada gambar siklus hidrologi tersebut, huruf A dan C menunjukkan proses. Oke, jadi siklus hidrologi itu nama lain dari siklus air yang merupakan salah satu dari jalur biogeokimia yang melibatkan proses biologi, geologi, dan kimia pada beberapa komponennya. Kita amati ya gambar berikut ini. Untuk yang A, ini namanya proses evaporasi. Evaporasi itu artinya penguapan. Sama dengan bagian yang C, ya. Istilah penguapan pada makhluk hidup namanya transpirasi. Di sini di gambar ditunjukkan penguapan yang terjadi pada pepohonan. Berarti istilahnya itu adalah transpirasi. Oke, yang B, ini peristiwanya namanya presipitasi. Presipitasi itu adalah kondensasi uap air yang menjadi titik-titik air hujan akibat pengaruh suhu yang rendah. Lalu yang D, maka ketika terjadi hujan, air akan masuk ke dalam tanah. Nama prosesnya itu adalah infiltrasi. In itu artinya masuk ya ke dalam. Oh, berarti meresapnya air hujan ke dalam tanah yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Lalu yang terakhir yang E itu namanya hidrasi, ya. Setelah masuk ke tanah, sebagian air mengalir kembali ke lautan. Pada saat suhu tinggi akan terjadi penguapan kembali dan siklus akan berulang. Nah, itu ya. Nah, untuk huruf A dan C berarti jawabannya yang benar adalah yang C ya, evaporasi dan transpirasi. Masih ingat ya tadi ya, kalau misalnya evaporasi ini penguapan yang terjadi di wilayah perairan ya. Kalau misalnya transpirasi ini adalah penguapan yang terjadi pada makhluk hidup. Kalau transpirasi, kalau presipitasi, nama lainnya apa? Kondensasi. Nah, itu ya. Next, di bawah ini yang bukan merupakan lapisan bumi adalah, untuk lebih memahaminya, kita amati gambar struktur lapisan bumi berikut. Bagian yang terdalam itu adalah inti. Ya, ada yang namanya inti bumi. Inti bumi dibedakan menjadi dua. Ada inti dalam, ada inti luar. Inti dalam mempunyai jari-jari sekitar 1200 km. Lapisan ini terdiri dari kristal es atau kristal besi nikel. Sedangkan inti luar mempunyai ketebalan kurang lebih 2250 km. Lapisan ini tersusun atas zat cair yang kental dan diperkirakan penyusun utamanya adalah besi. Lalu yang kedua, ada yang namanya selimut bumi. Nama lain dari selimut bumi ini adalah mantel, ya. Oke, ini yang kedua. Mempunyai ketebalan kurang lebih 2900 km. Wah, sangat tebal ya, mengandung silikat besi dan magnesium. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling terluar yang tersusun dari berbagai jenis batuan yang membentuk lempengan kaku yang selalu bergerak. Lapisan ini yang kadang disebut dengan litosfer, ya. Litosfer apabila kedalamannya sampai 100 km ya, untuk litosfernya bagian terluarnya banget ya. Nah, berarti berdasarkan pernyataan ini yang bukan adalah, kalau mantel iya, selubung bumi nama lain dari mantel, inti bumi iya, berarti kulit bumi. Yang A. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah
Oke, nah sebelum melihat ke ciri-cirinya, kita harus tahu dulu ya perbedaan antara planet, asteroid, meteorit dengan komet. Untuk planet, ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan juga memiliki gaya gravitasi tersendiri ya. Kalau misalnya asteroid, ini benda langit yang terbuat dari batu ya. Sedangkan meteoroid ini adalah asteroid kecil. Atau terkadang juga pecahan dari komet yang terkadang berasal dari planet yang ukurannya berkisar dari sebutir pasir hingga batu-batu besar sekitar 1 meter. Itu meteoroid ya. Kalau komet, dia terbuat dari es dan debu. Nah, ini ciri khasnya ya. Berarti kita perhatikan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pertama, berputar mengelilingi matahari. Nah, ini planet iya, asteroid, komet juga iya. Berarti ini umum ya. Orbitnya berbentuk lonjong. Nah, ini ciri khas dari komet. Terbentuk atas debu dan partikel es dan gas. Nah, ini. Maka ciri dari benda langit di atas adalah komet yang D. Pernyataan yang benar mengenai komet adalah, oke, masih ingat tadi apa? Kalau yang satu mempunyai ekor yang arahnya menjauhi matahari, berarti ekor panjang, iya. Melakukan 3 gerakan sekaligus? Enggak. Orbitnya elips dan sangat lonjong, iya. Materinya terdiri dari debu dan es. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4 yang B. Next, akibat revolusi bumi ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi ada istilah yang namanya revolusi bumi dan ada istilah rotasi bumi. Bedanya apa? Kalau revolusi bumi ini adalah bumi mengelilingi matahari. Kalau misalnya rotasi itu adalah bumi berputar pada porosnya, berputar di tempat dengan suhu kemiringan 23,5 ya derajat. Nah, berarti kita pasti tahu dong kalau misalnya bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi, ini berarti lamanya adalah 1 tahun ya, atau 366 hari. Kalau rotasi bumi ini lamanya selama 23 jam 56 menit. Terkadang dibulatkan menjadi 24 jam ya. Sekarang kita amati ya data-data berikut, tentukan mana nih yang termasuk revolusi bumi. Yang pertama itu gerak semu harian matahari. Maksud pernyataan semu itu seolah-olah matahari bergerak dari timur, terbit dari timur, tenggelam di arah barat. Padahal faktanya bukan matahari yang bergerak, tapi bumi yang berputar pada porosnya. Maka hal ini merupakan dampak dari adanya rotasi ya, berarti bukan revolusi ya. Yang kedua itu adalah pergantian musim. Nah, pergantian musim ini karena penyinaran juga ya yang tidak seimbang antara daerah atau pulau-pulau yang dekat dengan daerah khatulistiwa bagian tengah dengan yang jauh dari khatulistiwa. Makanya ada yang punya 2 musim dan ada juga yang punya 4 musim. Dan pergantian musim ini diiringi dengan proses bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Makanya pergantian musim itu berlangsung selama 1 tahun. Inilah yang dinamakan akibat dari adanya revolusi bumi. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, ini juga sama ya, revolusi. Kenapa revolusi? Ya, karena tadi penyinaran sama pergerakan bumi matahari menyebabkan beberapa daerah ada yang siangnya lebih lama, ada yang stabil sama.
Untuk daerah yang dekat dengan Khatulistiwa biasanya seimbang ya antara siang dan malamnya. Tapi kalau misalnya daerah Belanda, nah itu siangnya lebih lama waktunya dibandingkan malam gitu. Makanya kalau puasa di Belanda berarti itu waktu puasanya lebih lama ya. Yang keempat, perbedaan waktu di permukaan bumi. Nah, untuk perbedaan waktu ini adalah dampak dari rotasi ya. Nah, Indonesia saja dibedakan zona waktunya menjadi Wib, Wit, dan Wita. Selisihnya 1 jam 1 jam. Ya karena bumi berputar pada porosnya. Jadi bagian yang tersinari matahari dia siang. Bagian yang tidak tersinari itu adalah malam atau sore menuju malam gitu ya. Nah, berarti kalau yang kelima, penggemungan bumi di Khatulistiwa dan pemapatan di kutub-kutub bumi, itu masuk ke rotasi ya. Maka jawabannya adalah 2 dan 3.